Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mutiara Ardiana dengan NIM G14012310005. Saya Najwa Hatul Aisy dengan NIM G5401231052. Nama saya Nicholas Leonardi Putra dengan NIM F2401231039. Nama saya Hilvani Rayana Subagio dengan NIM G6401231111. Kami dari kelompok video Kimiyaka kelas ST35. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang pertanian pintar versus petani pintar. Pertanian cerdas atau smart agriculture merupakan teknologi di era industri 4.0 yang mengacu pada pengelolaan pertanian dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi modern, robotika, drone, dan AI untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk, mengoptimalkan tenaga kerja yang dibutuhkan, serta meningkatkan ketahanan pangan. Sedangkan petani cerdas adalah petani yang dapat menerapkan dan memanfaatkan teknologi pertanian cerdas dalam pengelolaan pertanian mereka. Teknologi pertanian cerdas telah mengubah pertanian dari yang awalnya sederhana menjadi lebih cerdas dan efisien. Pada zaman dahulu, petani bergantung pada tenaga kerja manusia untuk menjalankan tugas-tugas fisik seperti penanaman dan panen. Namun dengan adanya teknologi modern pertanian cerdas ini, traktor otonom dan mesin pertanian dapat menjalankan tugas-tugasnya secara mandiri sehingga dapat lebih efisien dan lebih produktif. Seperti penggunaan drone yang dapat memantau tanaman dengan presisi yang lebih tinggi sehingga dapat mendeteksi masalah dengan lebih cepat. Ada pula robot yang dapat mempersiapkan lahan pertanian tanpa intervensi manusia sehingga dapat membantu para petani untuk penghematan waktu. Teknologi Internet of Things atau IoT juga dapat memantau perubahan cuaca dan iklim seperti suhu, kelembaban, dan curah hujan yang tinggi sehingga dapat memantau pertumbuhan tanaman secara real time. Ada pula teknologi pertanian cerdas seperti AI yang sudah ada otomatisasi yang dapat menganalisis data yang lebih mendalam sehingga dapat membantu petani dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Teknologi pertanian cerdas juga digunakan dalam pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap penyakit dan kondisi lingkungan yang lebih ekstrim. Dengan adanya teknologi pertanian cerdas, maka pertanian menjadi lebih berkelanjutan, efisien, dan produktif. Nah, tapi dalam pengimplementasiannya kita masih memiliki banyak kendala nih. Salah satunya adalah kurangnya akses teknologi. Berkaca dari infrastruktur Indonesia yang masih belum merata, sinyal-sinyal belum masuk ke dalam pelosok-pelosok, petani-petani dalam daerah sangat sulit sekali mengakses teknologi saat ini. Kendala selanjutnya adalah perubahan iklim yang tidak menentu. Itu disebabkan oleh gas efek rumah kaca yang membuat petani tidak bisa memprediksi setelah ini cuaca akan seperti apa. Jadi akan mengganggu pertanian dengan teknologi yang terbarukan. Di balik kendala-kendala itu tadi, ada juga peluang-peluang bagus nih untuk petani Indonesia. Yang pertama adalah efektivitas dan efisiensi waktu serta produktivitas yang meningkat. Yang kedua adalah penghematan tenaga dari sumber daya manusia yang dipakai. Dan yang ketiga adalah cangkupan pasar yang sangat luas dan sangat bagus karena kita menggunakan teknologi terbarukan. Nah, ada satu kendala nih yang belum aku sebutkan tadi, yaitu apakah pertanian pintar bisa berdampak bagi sumber daya alam. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penggunaan teknologi dalam pertanian dapat menyebabkan kerusakan dalam sumber daya alam. Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh petani guna mencegah hal tersebut. Petani memiliki peran yang sangat krusial dalam pengelolaan sumber daya alam. Petani dapat berkontribusi dengan melakukan penerapan praktik pertanian berkelanjutan seperti rotasi tanaman, menggunakan pupuk yang organik, mengelola air secara efisien, dan mengendalikan hama dan penyakit tanaman secara bijak. Dalam melakukan hal-hal tersebut, maka kesuburan tanah dan keseimbangan ekosistem dapat terjaga, sehingga sumber daya alam dapat terkelola dengan baik dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Ilmu kimia ini juga berperan sangat penting loh dalam pertanian pintar. Contohnya saja dalam pengembangan produk konvensional. Produk konvensional ini dibuat secara sintetik dan komersil. Contoh dari produknya tersebut adalah pupuk dan pestisida. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik yang memiliki sel-sel kimia seperti humus, asam humat, dan mikroba tanah yang membantu tanaman dalam proses penyerapan nutrisi. Selain itu juga, kimia dapat dimanfaatkan dalam pengembangan bibit unggul. Melalui bibit unggul, kita dapat mendapatkan hasil tanaman baru dengan hasil yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik dari tanaman sebelumnya. Yang terakhir, kimia juga berperan dalam pengawatan produk dari hasil tanaman. Contohnya saja seperti pelapisan buah dengan lilin atau wax yang tentunya putih dan aman dikonsumsi bagi manusia. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.